Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Pak, mohon izin ada tugas dari pelajaran PAB dari Bu Yati untuk mewawancarai Bapak. Ya, tentang apa nih? Jujur dan menepati janji. Pertanyaan pertama. Menurut Bapak, jujur itu seperti apa? Ada dua ya, dari Bapak. Jujur itu jujur secara hati, jujur secara lisan. Ya. Bisa dikatakan jujur itu harus dua-duanya. Ya. Di dalam hati kita mengatakan sesuatu A, di mulut pun harus A. Betul. Nah, jadi ketika tidak jujur kita mengatakan mulut A, tapi hati kita B. Atau mungkin sebaliknya. Tapi hati nggak bakal bisa berbohong. Betul? Ya. Kalau kamu mengatakan mulut kamu A, B, C dan sebagainya itu ada, tapi hati kamu nggak bisa berbohong. Betul? Pertanyaan kedua Pak. Ya. Manfaat menjadi orang jujur itu seperti apa Pak? Manfaat menjadi orang jujur itu satu, kita banyak orang yang memberi amanah sama kita, ya. Jadi orang itu percaya sama kamu, dan juga banyak orang nanti ketika kamu melakukan kejujuran, orang akan percaya penuh sama kamu. Manfaatnya itu nanti kamu merasakan menjadi orang jujur itu seperti apa. Tapi akan kebalikannya, orang tidak akan percaya sama kamu ketika kamu tidak jujur. Contohnya begini mungkin, jujur itu timbulnya dari sikap hati, ya. Sikap hati kita untuk selalu mengatakan yang sebenarnya. Jadi orang mungkin banyak yang bisa percaya sama kamu. Gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada murid yang mengingkari janji? Wow, murid mengingkari janji. Kamu pernah ingkar janji? Gitu Pak. Pernah kali. Oke, jadi ada murid yang ingkar janji. Nah, itu tadi setiap orang pasti punya janji, ya. Pasti punya janji yang memang itu ya tergantung sikap kita. Kalau kita berani untuk mengatakan janji, misalkan begini, kamu ada pertemuan hari besok, ya. Kamu janji hari besok itu ada pertemuan, kita misalkan main futsal, kamu itu sama teman-teman jam 8 di lapangan, ya, harus sudah kumpul jam 8, teman-teman kamu sudah ada semua tuh. Nah, sedangkan kamu yang membuat janji, kamu yang tidak hadir. Nah, di situ apa tanggapannya sama teman-teman kamu? Ya, kira-kira ini teman kamu ini akan dipercaya lagi enggak? Enggak. Nah, seperti itu. Ya, jadi poinnya adalah kamu ketika ingkar janji, nanti orang tidak akan mungkin percaya lagi sama kamu. Kamu harus memperbaiki itu lagi. Ya, karena janji itu ketika kita harus sudah mengatakan A, maka kita harus menepati, mengusahakan janji itu harus kita tepati dengan baik. Oke, kira-kira seperti itu. Ya Pak, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa manfaat menepati janji bagi pelajar? Bagi pelajar itu banyak manfaatnya. Satu, mungkin kalian akan dijaga disiplin kamu. Ya, kamu seorang pelajar ketika sudah ditugaskan oleh guru mata pelajarannya untuk mengerjakan tugas, nah, kamu tuh harus tepati janji kamu sebagai pelajar. Kata gurunya besok dikumpulkan, oke, siap ya, siap. Tapi ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan, berarti mengingkari janji. Itu manfaatnya itu mengajarkan kita disiplin, dan terus disiplin, karena dari kita sudah berjanji, kita akan menghargai orang, bisa menghargai orang, tentunya harus bisa menghargai kamu sendiri. Karena
kamu yang membuat janji. Jadi kamu harus bisa menepati sebaik-baiknya. Seorang pelajar itu seperti apa? Gitu kan? Nah, Kalau ada murid bapak yang tidak jujur bagaimana? ada yang tidak jujur. Jadi kamu begini, kamu melihat teman kamu nggak jujur, nanti kamu sikap kamu seperti apa sama teman kamu yang nggak jujur? Apa balik tanya? Hah? Gimana? Agak percaya Pak. Nah, nggak percaya lagi kan? Harus perbaiki lagi kan? Itu susah tuh. Jadi kalau menjadi orang yang jujur itu, ya itu tadi sikap diri kita itu harus menghargai dulu diri sendiri sebelum kita bisa menghargai orang lain. Itu kan? Bagaimana mungkin kita akan menghargai orang lain kalau diri kita tidak dihargai? Ya, maksudnya itu mampu berkata jujur, mampu bisa menepati janji dengan baik. Apa itu secara otomatis orang lain yang akan menilai kita. Ya, kami seorang pelajar jangan diajarkan ya untuk sepatah tidak jujur atau suka ingkar janji sama teman. Ya, itu karakter seorang pelajar Pancasila yang sekarang ini harus menjadi pedoman. Ya, harus bisa ini ketika kamu bilang A, ya kamu harus bisa menepatinya. Kalau kamu mengatakan B, ya kamu harus mengusahakan untuk melaksanakan. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya. Terima kasih Pak sudah nolongin waktunya Pak. Oke, sama-sama. Ya. Kami dari kelompok 2 telah melaksanakan tugas PAB tentang jujur dan menepati janji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi.